Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh ampunan. Malam membuka tirai pagi, cahaya doa turun ke bumi. Angin zikir menyapa hati, membangunkan jiwa dalam tirani. Langkah kaki ikuti bisikan kalbu, meninggalkan dunia yang semu. Di setiap nafas yang membiru, kami rindu dekat denganmu. Saat pintu langit terbuka, kami datang membawa harap. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kami sambut dengan sepenuh hati, dan hati yang ingin kembali suci. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Puasa dan doa, kami temukan arti kehidupan. Dengan harapan bahwa dari Ramadan ke Ramadan ada peningkatan, ada penambahan kualitas ibadah kita, ada penambahan kualitas dari kehidupan kita untuk terus menghayati, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini tidak hanya di kita, tapi di seluruh penjuru dunia. Yang namanya hidup sekarang ini dibayang-bayang kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bom sudah tidak lagi diprediksi di mana adanya. Peperangan tidak hanya di Timur Tengah, sampai Pakistan, Afghanistan, antara sesama negara Islam sudah saling serang di bulan suci Ramadan. Bahkan kita kalau dengar berita-berita yang sangat mengerikan dan ini, pagi, siang, sore di TV Indonesia, bahkan di dunia pun namanya kekerasan, orang menyelesaikan masalah dengan mudahnya menggunakan nama orang. Artinya bahwa di kalangan umat Islam nilai-nilai Ramadan tidak ada terkasih. Karena dalam Al-Fatihah melalui bulan suci Ramadan yang pertama adalah kita lihat Ramadan ini adalah bagian untuk melatih pengendalian diri. Kata baginda Rasulullah SAW, ini yang kami sering sampaikan oleh para ustaz. Asyamu junnatun, fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wala yasab, wa idza kana ahadun qatalahu falyaqul inni shawm. Kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya puasa itu adalah perisai,
selama 1 bulan. Jadi kalau kita hari ini berpuasa semenjak imsak kemudian datang waktu maghrib, tetapi ada nilai-nilai yang kemudian mencederai, menodai nilai-nilai yang sudah kita perjuangkan, maka sangat disayangkan. Kata Baginda Rasulullah SAW, pada saat kita lagi berpuasa, pada orang mengajak berkelahi, mengatakan bahwa kita peduli, membicarakan aib kita, dalam hati kita tahan. Dan kalau kita terus dari provokasi, katakan saya lagi berpuasa. Yang kedua adalah membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan, ketika orang berganti tahun dari Ramadan ke Ramadan kemudian, nilai-nilai yang ada spiritnya, nilai-nilai Ramadan yang dijaga selama bulan suci Ramadan itu harus ada berkasnya. Di antaranya adalah untuk mensucikan diri, mensucikan diri hati kita. Contoh ya, ketika kita melaksanakan puasa, kalau kita berbicara jujur, nggak ada orang yang tahu kita melaksanakan puasa, nggak ada yang tahu. Ketika orang masuk ke tempat untuk meneguh air, nggak ada yang tahu. Ketika orang pulang ke rumah kemudian membatalkan puasa, nggak ada yang tahu. Artinya nilai-nilai kejujuran yang di sini dituntun agar kita selama bulan suci Ramadan dan kemudian di 11 bulan yang akan datang harus terus ditata hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwasanya orang-orang yang beriman hatinya tenteram, hatinya damai, merasakan rahmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah bahwa dengan cara berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tenteram. Kalau bunda mulai cemas, takut, nanti saya bermana, nanti saya meninggal seperti apa, nanti anak saya hidupnya seperti apa, nanti sore saya makan apa, nanti siang bagaimana saya. Kalau kehidupan kita terus cemas tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang muncul adalah keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, ketenteraman, kedamaian, pergi ke masjid, baca Al-Quran, zikir, serendah-rendahnya kita zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, bahwa puasa adalah untuk menghadirkan kebahagiaan spiritual. Bapak Ibu, kita puasa bahagianya. Kalau orang-orang yang beriman, mengaku iman, mengaku mengakui Rasulullah SAW diberikan kesempatan untuk ditambah usianya, diberikan kesempatan sehat jasmani untuk rohani, untuk melaksanakan ibadah puasa,
lissaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama pada saat buka puasa. Saya sering tiap hari sekarang itu bikin cemas. Kalau naik kendaraan itu di pinggir-pinggir banyak warga-warga berselimut tirai. Saya pernah debat sama istri saya, kenapa itu orang-orang ditutup tirainya, tempat bakso ditutup? Buka aja. Jadi kita akan lihat mana orang-orang yang beriman, mana orang yang berpura-pura beriman. Kalau yang lain bicara tentang toleransi, orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Sekarang dibalik, bagaimana kita lihat orang Islam yang tanpa rasa malu, tanpa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merokok, ngopi, makan di pinggir jalan dengan santainya, itu memperlihatkan bahwa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak takut kepada manusia. Mau ditutup pakai tirai pun, mau masuk ke bunker, kalau nilai keinginan tidak ada, maka sama sekali nilai-nilai keinginan tidak ada dalam hatinya. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih. Tidak hanya dimaknai bahwa inda liqa'i rabbih, nanti kelak kita di yaumil qiyamah dibangunkan pada mahsyar, kemudian kita dibariskan dan kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di bulan suci Ramadan ada peristiwa istimewa, yakni Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran, dan bahkan sebelumnya di bulan Isra Mi'raj, Nabi Rasulullah SAW secara spesial diangkat ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistimewaan untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu yang tidak ditemukan di umat-umat Nabi sebelumnya. Maka kita beramal istimewa hati sebagai umat Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak perlu kita menunggu nanti kita sudah meninggal, tetapi 5 kali dalam sehari dan semangat kita melaksanakan sholat, itu artinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, bahwa kehidupan ini semakin berat, tetapi kemalasan tetapi saya engkau luas jauh. Berilah petunjuk, berilah kemudahan, berilah rezeki yang halal yang baik ya Rabb. Disitulah kita bertemu dengan Allah sang pemilik segala. Demikian kultum